Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Marhaban ya Ramadan ya buat teman-teman pendengar setia Aksara Karsa dimanapun berada ya. Pada episode kali ini, karena sekian lama ini saya tidak ada bareng sama Mas Bara dan akhirnya kita bareng nih Mas ya di malam ini ya, di malam Ramadan Mas ya. Puasa gimana Mas? Puasa lancar alhamdulillah ya. Lancar alhamdulillah, dan mudah-mudahan teman-teman juga puasanya dilancarkan ya sampai akhir ya, dan kabarnya juga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja tanya sama Mas Bara nih, akan membawakan cerita apa sih Mas pada episode kali ini? Ini ceritanya itu saya nggak sengaja ketemu sama seseorang, udah sepuh, terus cerita tahun 1965 ceritanya. Ya nanti ceritanya nanti aja. Sebelum itu jangan lupa buat like, comment, dan subscribe dulu pokoknya. Pantengin, ceritanya seru soalnya. Kali ini seru Mas? Seru bro. Cuplikan dong Mas, cuplikan dulu mungkin. Cuplikan. Ini ceritanya teror. Dan itu terornya dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan itu masih ada terornya. Masih ada terornya. Dan itu chaos banget kan di tahun 1965 itu kan. Ada kerusuhan di mana Partai Komunis Indonesia ada, dan desanya itu juga digeruduk sama partai itu. Nah, tentunya buat teman-teman penasaran dong dari isi cerita pada episode kali ini ya. Oke Mas, gak usah panjang lebar, kita langsung aja menuju ceritanya. Oke Mas, langsung aja ceritanya. Jadi itu kan di tahun sekitaran 2021, kalau enggak 2020 itu saya nongkrong di utara kota Solo. Itu ada sebuah angkringan ya, masuknya juga desanya agak pelosok juga. Saya nongkrong di situ ngeteh sambil ngobrol-ngobrol gitu. Ada satu yang ganjel. Ganjelnya itu bukan tanpa sebab ya, melainkan tuh ada satu obrolan dari beberapa orang tua, dan satunya itu adalah orang yang cukup sepuh ya, usianya udah 80 tahun lebih mungkin. Itu ngobrol, yang sama saya denger tuh, jangan bahas itu, jangan bahas itu, ojo bahas kuwi, iku wis suwe, wis dilalekke, ngopo kok diungkit-ungkit maneh. Jadi itu udah lama, nggak usah diangkut-angkut lagi. Terus saya mendengar ada kata-kata nyebut PKI, nyebut sosok itu, penampakan, terus kayak tragedi. Akhirnya kan mereka yang belum pesen mungkin udah habis itu, inisiatif tak pesenin lagi, monggo tak pesenin lagi gitu. Jadi masing-masing saya pesen kopi. Terus baru saya tanya, apa ceritanya itu? Lama Mas itu, kayak bujuknya itu lama banget kan, kayak nggak mau. Akhirnya beberapa menit kemudian, mungkin 30 menit ya, saya iming-iming tak mau jajan apa aja nanti tak bayarin gitu. Jadi kita harus keluarlah itu kan. Akhirnya di situ dengan mungkin berat hati. Salah satunya itu saya sebut aja ya Mbah Kirno. Beliau bercerita bahwa di tahun 65 itu terjadi sebuah tragedi yang cukup mengerikan. Di mana desanya itu kan gak jauh dari situ, itu mengalami teror, bukan dari yang tak kasat mata, melainkan ada juga yang itu memang manusia itu meneror. Jadi katanya itu ya, pagi diteror orang, malamnya diteror setan. Gimana tuh kronologinya Mas? Oke, kita ke ceritanya aja ya. Ceritanya dari sudut pandangnya Mbah Kirno ini sendiri. Pagi itu Mbah Kirno itu kan membersihkan ladangnya. Sekitar jam 9 mau jam 10 kan, mau siang itu.
tiba-tiba itu ada yang manggil, le, gitu kan, kenceng banget itu. Karena nggak terlalu memperdulikan ya, Mbah Kirno tetap ya udah meladang gitu kan, disamperin sama orang itu, le, wes le, ayo mulai, mulai nyandi itu kan, pulang kemana? Orang di desa sendiri kok suruh pulang, maksudnya balik ke desa. Ada tragedi ngeri itu, ada sebuah tragedi yang katanya mengerikan. Mbak Kirno kan akhirnya tragedi apa? Itu si orangnya yaitu yang manggil namanya Pardi. Pardi itu cuma diem, malah ditanya malah diem, malah kayak orang bingung gitu kan. Akhirnya diminta buat duduk sih, tak kasih minum, diminum. Minumlah di situ. Berapa menit kemudian tenang kan, ditanya lagi. Lek, ayo lek balik. Iki ono geger geden. Desa wis raman. Desanya nggak aman, ada tragedi. Ya udah kan. Terus akhirnya tanya nih Mbah Kirno, tragedi apa? Ciloko apa gitu kan. Mbah Darjo ya arep dipateni karo wong-wong. Terus akhirnya kan kaget, Mbah Darjo sing wis sepuh kae, yang udah tua itu. Iyo, ayo balik. Akhirnya kan balik ya, dibonceng sama Pardi naik sepeda, balik. Belum sampai desa, belum sampai gapura desa itu katanya udah banyak orang. Saking banyak itu kayak nggak bisa dibiak ya, kayak nggak bisa benar-benar itu lewat gitu. Akhirnya dipaksa buat lewat. Si Mbah Kirno ini turun dari sepeda, maju ke depan, itu benar. Apa yang dikatakan Pardi itu benar. Mbah Kirno itu udah dipukuli sama warga desa sambil misuk, asu gue, bajingan gue, antek PKI gue. Dipukuli, dilempari batu, terus ada yang bawa celurit, ada yang bawa apa, segala macam. Dan yang anehnya di situ ada dua aparat yang cuma duduk, kayak melihat gitu loh, mantau itu, kayak nunggu sambil senyum-senyum. Itu nunggu sambil senyum-senyum. Loh, ada aparat di situ nggak diamankan, ya nggak ditolong, malah dibiarkan gitu loh. Di situ kan nggak mungkin ya, ketika si Mbah Kirno ini mau maju, itu langsung dihadang warga desa. Terus langsung dipelototi sama aparat itu juga. Kalau ada orang yang mau nolong, itu langsung dipelototi aparat itu sama cegah sama warga desa. Masih dipukul-pukulan. Tuh Mbah Darjo udah ampun. Aku salah opo? Aku dikoyong ini. Wah, rasa kakean cangkem gitu kan, nggak usah banyak ngomong, dipukul. Sampai akhirnya kan kayak warga desa udah kayak kemelutnya udah bener-bener tinggi, kayak emosi semua. Karena di tahun 65 kita nyebut tetangga kita, misalnya nggak suka, kayak PKI ya, langsung kan digeruduk kan di situ. Nggak usah nunggu besok atau minggu depan, itu hari itu pasti langsung dieksekusi itu. Iya kan itu, menurut cerita orang-orang tua dulu itu benar. Dan sempat juga ini Mbah Kirno tanya sama beberapa orang, katanya si Mbah Darjo itu PKI, makanya itu langsung mau dihukum di sini. Lah dihukum apa? Dipateni, bunuh gitu. Wih, kita kan manusia, mosok mateni wong gampang banget mateni wong. Bunuh orang kok gampang banget, nyawa kok murah banget di situ. Tapi nggak berani kan Mbah Kirno, ya halang-halangi terus. Sampai akhirnya itu udah lihat gitu sambil ya agak berbes lah gitu kan, agak netes air matanya itu, lihat Mbah Darjo udah nggak berdaya, udah biru semua, lebam semua. Dari situ udah lemes, minta tolong, itu mau diambilin rantai, itu mau dirantai.
si Mbah Darjo langsung bangun lagi kabur dikejar lagi tuh, wah dilempari batu Mas. Yang denger itu bener-bener wah kok kacau banget ini, Sadis ya, serem ya. sadis banget. Itu langsung kejar terus. Pardi sama Mbah Kirno juga ngejar. Di waktu itu kan Mbah Kirno usianya sekitar 30-an mungkin. Masih muda. Nah, masih muda. Pardi mungkin usia mau 20 lah. Masih muda semua. Nah, di situ Mbah Darjo kan udah usianya udah sepuh banget, 80 atau 90-an kan. Bener-bener tua renta. Ya bayangin aja lah si mbah dipukuli terus tiba-tiba itu bangkit terus jalan, apalagi lari kan, berarti kan ya kelimpungan kan. Kita lihat orang sepuh aja itu yang jalan aja kasihan, itu dipukuli, lari itu Mbah Darjo, lari aja masih dilempari batu sampai akhirnya jatuhnya di kebun bambu, dirantai. Nggak cukup di situ, dipukuli pakai kayu, pakai apa, dicari minyak tanah, dibakar hidup-hidup sambil dirantai. Kurang, disuntaki lagi itu, digerujuk lagi pakai minyak tanah. Itu benar-benar kobaran apinya ngeri sampai teriak-teriak, wah, itu rantai Mas, itu sampai bener kan, rantai kalau udah panas banget kan dia kan Bekas. langsung bukan bekas lagi. Kata Mbah Kirno itu rantainya sampai benar-benar masuk ke daging. Kan gini kan, masuk ke daging, lengket. Iya. Dan nempel Bakar ke berarti daging. ya. Sampai kobaran apinya itu redup. Itu masih sakaratul maut. Benar-benar kesiksa. Sampai akhirnya dinyatakan meninggal. Dan pas hujan itu ada bledek, udah dar der dor. Itu warga desa langsung pulang, wes yuk balik ben anu bosok neng gini biar membusuk di sini. Warga desa juga wah wis udah kayak nggak peduli lagi, tinggal di situ kan. Nah, Mbah Kirno sama beberapa orang yang mungkin masih peduli sama Mbah Darjo, karena Mbah Darjo ini dulunya itu juga termasuk orang yang dermawan gitu kan. Tapi kok sampai dituduh seperti itu? Di situ inisiatif rembukan lah. Mbah Kirno rembukan sama orang-orang, ayo dikubur. Kita tahu gimana sumbangsihnya Mbah Darjo ini sama kita semua. Kebaikan Mbah Darjo seperti apa dulu. Ayo dikubur. Di situ inisiatif, ada yang ambil cangkul, ada yang apa. Gitu. Kuburlah di situ Mas. Sebelum dikubur cari daun pisang dulu buat ngeletakin Mbah Darjo dulu biar ya nggak basah kena air. Ada yang gali kubur, terus ada yang cari kain kafan. Nah singkat cerita itu kan pulang ya si Mbah Kirno itu cari kain kafan, nggak ketemu. Akhirnya nyuruh sama Pardi, cari kain kafan sama cangkul, kayaknya cangkulnya kurang gitu. Pardi cari, terus Kirno pulang juga kan nyari apa. Mbah Kirno balik lagi, Pardi juga udah balik. Pardi ternyata udah nyangkul sama udah bawa kain kafan gitu. Pas bungkus Mbah Darjo itu darahnya masih netes Mas. Atas darahnya netes, wujudnya juga orang kebakar gimana? Wujudnya kayak gimana? Rantainya nggak bisa lepas, masih panas itu nggak bisa lepas. Mau dilepas itu nggak bisa, kayak tangannya itu udah bener-bener lengket sekujur tubuh. Ya udah terpaksa itu langsung dikafan. Dimandikan juga, udah hujan ini nggak apa-apa, kita mandikan pakai air hujan aja. Selesai dikafankan, diangkat mau disolat di situ kan. Yang imamin kan Mbah Kirno. Pas sholat tuh aneh, kan berdiri terus. Kan pandangan ke depan, kadang-kadang ke depan. Itu agak jauh, itu ada penampakan. Dekat makam tuh ada penampakan, wujudnya itu kayak bayangan hitam. Bener-bener itu orang dibalut sama kain hitam tapi dirang.
jelas banget kelihatan dari apa yang diceritakan sama Mbah Kirno. Nggak mau ambil pusing, selesai kan itu, nyolatin, diangkat ke liang kubur, yang di bawah kurang. Cuma 2 orang kan yang di bawah, apalagi airnya udah agak menggenang, ada yang nawu juga atau mengeluarkan air. Mbah Kirno turun. Pas turun, itu jenazah mau diturunkan, sosoknya ada lagi. Sosok tadi Yang jauh itu ada lagi. yang di rantai Pas itu. itu. Di belakang antara orang-orang yang kaget di situ. Apa ya tadi? Ya udahlah, biarin. Diturunkan, dikubur. Selesai di situ. Pulang lah, mau pulang. Pokoknya di sini nanti jangan ada yang cerita sama warga desa lain. Kalau kita ngubur. Terus ada beberapa omongan dari yang itu ya, yang ikut ngubur juga. Le, ini kan malam Jumat Kliwon. Apa itu ya? Apa enggak apa-apa? Katanya malam Jumat Kliwon itu kalau ada orang meninggal itu pasti cari temen. Wis lah, jangan bahas kayak gitu. Kita langsung pulang aja. Yang penting kita berdoa semoga Mbah Darjo ini itu amal ibadahnya terima sama yang kuasa. Pulanglah itu. Semuanya pulang. Singkat cerita udah pulang, mandi, terus tiba-tiba itu ada suara aneh. Tokan pintu. Itu kan party di situ juga. Ada yang ngetuk pintu. Maghrib itu. Kan selesai itu kan, selesai ngubur kan maghrib. Itu ada maghrib ada yang ngetuk pintu. Suara azan selesai itu ada ketuk pintu. Itu di rumah siapa, Mas? Di rumahnya Mbah Kirno kan. Bapaknya juga ya Mbah Kirno kan punya bapak. Bapaknya juga nanya, itu siapa yang ngetok pintu itu? Coba dicek. Dur. Ketok pintunya itu bukan kayak pelan gitu enggak. Itu keras banget. Dur. Di situ ada timbul kayak penasaran. Enggak mau buka dulu. Lihat siapa yang bertamu maghrib. Karena di desa itu maghrib tuh enggak ada orang. Maghrib udah pada masuk rumah. Udah sepi. Sepi banget. Apalagi di tahun itu lampu juga jarang. Ada pun itu pasti cuma lampu yang kuning itu kan. Itu dicek, buka gorden sedikit, nggak ada siapa-siapa. Mau masuk lagi kan. Dur. Ini siapa yang iseng ini? Dicek lagi. Pas dicek kedua kali itu langsung kaget. Si bapaknya Mbah Kirno itu kan becak. Pas dibuka itu nggak di depan pintu. Ada yang duduk itu di atas becak. Pocong. Pas nengok pocongnya itu Mbah Darjo. Mukanya Mbah Darjo, rambutnya terurai. Terus kain kafannya itu hitam, dibalut rantai. Mukanya serem. Darahnya berkucuran itu antara darah merah sama hitam itu ngalir itu. Kaget. Mbah Darjo. Bukannya Mbah Darjo udah tak kuburkan. Kok ada Mbah Darjo? Di situ Mbah Kirno kan kaget itu langsung nggak bisa ngomong itu, cuma mau teriak nggak bisa, ngerangkak di situ. Pintu masih digedor lagi, duar. Pas gedoran lagi, duar itu pintu langsung membuka. Pintu dikunci tapi buka sendiri. Pas buka depannya ada Mbah Darjo, udah berdiri depan pintu. Luar pintu udah berdiri dengan senyum yang ngeri kan, ngeri banget di situ. Terus masuk pelan, melotot Mbah Kirno. Parti pingsan langsung di tempat. Langsung ngerangkak. Mau teriak, Pak, tolong Pak. Bisa. Ketahan di tenggorokan. Karena udah pasrah gitu. Tiba-tiba bapaknya langsung set gitu. Pintu tutup.
diamankan itu Pardi sama Mbak. Wis istirahat gue. Selang beberapa jam udah sadar semua, ditanya, itu tadi Mbak Darjo. Tanya bapaknya si Mbak Kirno ini, tanya, Nji, itu Mbak Darjo. Wis gak ketulung itu. Aneh kan di situ. Saya juga denger kok gak ketulung, gak ketolong. Orang meninggal malam Jumat Kliwon. Sampai gentayangan. Neror orang. Siapa yang gak mikir aneh-aneh? Apalagi ada tragedi kayak gitu. Aneh. Itu gak selesai di situ. Ditanya rentetan kejadiannya, ngopo kok melu kubur? Ya kan menungso. Kita menungso kan, manunggaling rasa. Kita punya rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Sesalah apapun, seburuk apapun orang, kita harus bantu. Makanya ikut ngubur. Inisiatif. Daripada dibiarkan di situ. Terus bapaknya bilang gini, kowe mudeng kan? Kamu tahu kan? Orang yang meninggal malam Jumat Kliwon, di kepercayaan kita, itu bakal cari teman. Sawannya itu nggak mungkin hilang. Terus sampai 40 hari, mungkin 100 hari maksimal. Dia bakal cari teman. Pasarannya 7 hari, pasti cari orang 7 orang buat jadi temennya Dili yang kubur. Jangan-jangan kamu udah ditandai sama Pardi buat dijadikan teman yang bapaknya bilang deh, sebagai orang yang mendengarkan, kaget, takut. Tapi nggak apa, terus biarin. Yang penting kalian tetap di rumah dulu, jangan kemana-mana. Kalau ada gangguan, baca doa sebisanya. Selesai di situ mas cara. Selang itu beberapa hari, itu kan mau Ramadan ya. Tiba-tiba di siaran radio itu ada ya kayak chaos itu. Terus di luar itu kan udah malam itu. Tiba-tiba ada suara tong kayak suara kentongan. Kentongan kan kalau ada suara kentongannya itu kayak cepet banget, itu kan ada tanda bahaya. Iya. Kalau nggak orang meninggal itu tanda bahaya. Pas dicek, itu bukan kayak dikira itu Mbak Darjo yang bikin ulah. Bukan. Ada beberapa gerombolan PKI itu yang nyatroni desa. Mau garong desa. Nyerang. Iyalah, bisa dikatakan seperti itu. Ada yang teriak itu di luar. Garong kabeh omahe. Rampok semua rumahnya. Rumah udah tutup semua. Kayak sudah nggak ada cahaya. Malam nggak ada cahaya sama sekali. Kaget di situ Mbah Kirno. Kok sampai ada PKI di sini? Lemari diangkat, terus diganjel di pintu. Biar caranya itu orang-orang itu nggak bisa masuk. Itu benar-benar mencekam banget. Pas ganjel itu mas, ada suara. Si bapaknya Mbah Kirno ini ngecek. Mbak Darjo di depan. Berbarengan sama PKI datang itu Mbak Darjo. Lagi-lagi itu duduk di Cak. Dengan wajah nyeremin. Nah, sekarang pocong, rambutnya terurai karena Mbak Darjo gondrong kan. Sampai saya nyebut itu, apa nama pocongnya itu pocong gondrong tuh. Karena rambutnya panjang, terurai. Terus di pocongannya itu nggak ada, kayak kelepas gitu. Terus pocongnya hitam apalagi. Komplit banget ngerinya. Nah, itu udah chaos banget di situ. Ketika chaos itu udah kayak panik gitu. Mbah Kirno ini panik karena sama warga desa yang lain. Gimana rumah kita tembok aman, yang rumah gede. Kalau nggak keluar, ya paling apes dibakar rumahnya pasti. Kayu semua kok. Apalagi ada cahaya obor dari luar itu kelihatan banget itu. Akhirnya memaksakan diri. Sebenarnya ditahan sama bapaknya Mbah Kirno.
jangan keluar. Apa Pak? Aku mau ngecek keadaan luar. Warga desa yang lain gimana? Ini pasti nggak ada yang berani keluar ini. Kalau mereka sampai dibunuh sama orang-orang PKI itu gimana? Akhirnya Mbak Kirno ini maksa ya buat keluar. Sebenarnya dinasihatin jangan keluar, tetap nekat keluar. Keluarlah di situ Mbak Kirno akan ngecek. Ada beberapa bener orang PKI itu udah kayak depan beberapa rumah. Itu posisi udah malam sekitar jam 9 atau jam 10. Di situ dicek, ada satu yang duduk di antara beberapa orang yang itu memang udah nggak sadarin diri. Pas mau melipir itu kan, ngecek rumah yang gede-gede itu, ada suara lagi. Suaranya nggak asing, seperti suara ketika Mbak Darjo. Suara ya rintian, nggak ada. Terus ada suara kayak orang makan, kecap lah. Aneh di situ Mbak Kirno tuh malah penasaran, datengin suara siapa yang makan malam-malam itu. Pas dicek, itu awalnya berupa bayangan, kan bawa kayak lampu buat cari kodok itu kan. Pas dicek, itu ada Mbak Darjo. Mbak Darjo itu lagi makan orang yang mungkin itu nggak tahu PKI atau dimakan. Akhirnya tuh digrogoti Mas. Leher orang itu digrogoti sama Mbak Darjo. Karena udah ketakutan mundur gitu kan. Tapi pas mundur tuh Mbak Darjo sadar ada orang yang ngawasin. Lari kan karena tahu gitu kan. Mbak Darjo sadar itu. Terus tiba-tiba tangannya itu ditahan. Si Mbak Kirno itu tangannya ditahan. Terus nengok, itu bukan pocongan Mbak Darjo yang nahan. Orang. Ini bukan warga desa. Ini orang PKI pasti. Tapi di situ mukanya ketakutan. Si orang yang nahan tangannya Mbak Kirno ini ketakutan. Lepasin, wih, Sole, kowe ngopo gitu. Pasin, kamu ngapain ini? Tolong Mas, tolong apa? Tolong apa? Mau maksa itu tetap terus hari itu tiba-tiba cret dan udah itu nyiprat di bajunya Mbak Kirno. Nengok lagi, pas dilihat itu udah ada Mbak Darjo nempel di orang yang megang, lehernya udah makan lagi, digorok dibrakot lah bahasanya tuh kayak diterkam sama Mbak Darjo sambil ketawa. Lari di situ, lari sampai rumah, gedor masuk habis itu bapaknya tanya, kamu kenapa? Tadi lihat Mbak Darjo makan orang. Tutup lagi yang dulu. Hampir beberapa hari itu terornya. Ini saya cuma dengar ceritanya sih agak merinding juga. Habis itu mau Ramadan juga masih ada terornya juga. Azan itu ngerasain sih. Saya bayangin juga malam Ramadan harusnya kan taraweh. Itu nggak ada yang berani keluar. Taraweh di rumah kayak. Nggak ada azan. Kumandang azan nggak ada sama sekali itu kedengeran di desa itu karena masjid cuma satu. Siapa yang berani azan? PKI ada di luar. Kalau siang, kalau malam ada Mbak Darjo. Dan disitulah itu benar-benar kayak mereka bertahan hidup, survive itu dari 2 gempuran. Meskipun PKI juga satu persatu itu dihabisi sama Mbak Darjo. Nah itulah sedikit ceritanya ya dari Mbak Kirno. Nah ini kalau ini cerita saya pribadi ketika saya ke tempatnya Mbak Kirno pagi gitu. Beberapa minggu yang lalu ya, setelah pas saya balik itu loh Mas. Iya, kemarin itu. Ya kan saya balik kan. Saya ngobrol sama Mbak Kirno. Ngobrol itu udah nggak kayak komunikasinya udah kayak beda.
kayak linglung gitu Mas. Sambil nuding-nuding atau nunjuk-nunjuk. Wah, yang kono. Apa sih yang kono apa, Mbah? Mbah Darjo. Lu katanya Mbah Darjo udah tenang. Datang lagi. Ora mudeng teko maneh. Datang lagi. Katanya udah tenang. Dari beberapa orang yang tak tanya itu katanya Mbah Darjo udah nggak ada. Ada lagi. Dan itu pas saya ngetik juga Mas. Saya mesti ngetik malam kan. Itu sekelebat ada juga. Kayak perasaan merinding. Sempat kemarin mau podcast sendiri. Suara tokek ganjil terus. Makanya jancuk nih. Mau podcast sendiri kok. Ya sebenarnya nggak takut. Cuma kagetan kan. Saya kan kagetan. Karena kita pernah ada semacam tragedi ya Mas. Pas ngundang narasumber bleng gitu kan. Padahal awang kan di sini depan ada pintu. Dibuka itu pasti kelihatan luar itu. Ya saya cuma kaget aja tiba-tiba pintu digedor duer itu. Dan beberapa hari lalu kan mau niatnya podcast gitu kan. Sendiri. Cuma tokek. Tiap mau ini alhamdulillah nggak ada suara. Kayak hilang gitu. Mungkin kita udah ya assalamualaikum lah ya. Izin dulu. Tapi kemarin benar-benar parah itu. Ini mungkin ya salah satu cerita parah juga sih. Kita ngoncei gitu kan, atau bedah itu paling baru beberapa persennya. Katakanlah 20% nggak nyampe aja udah kayak gini. Gimana kalau sampai tuntas gitu. Dan nggak sengaja juga ketemu narasumber yang udah sepuh. Jarang banget saya ketemu narasumber yang udah sepuh banget lah. Katakanlah udah usia 80-an. Dan ceritanya juga itu saksi hidup di tahun 65 kan tetap chaosnya saya nggak bisa bayangin itu gimana parahnya di situ. Siang itu ada katakanlah gerakan separatis seperti itu ya, kayak partai yang katanya brutal gitu. Terus malamnya itu diganggu sama sosok yang menyeramkan, yang bukan nyerang mental lagi ya, itu nyerang fisik juga. Ya, saya mau percaya nggak percaya itu, aduh tapi ini saksi hidup. Ya, ada saksinya. Ada beberapa orang yang mengiyakan juga, satu desa juga gitu. Ya, wah datang gitu. Terus lihat makamnya juga Mas. Makamnya Mbah Darjo di mana? Pojok mana? Itu deket sama pohon randu. Makamnya masih terawat. Cuma ya kan kalau orang dulu kan makam nggak dikicing kan. Ada yang dikicing ada yang enggak. Itu cuma dikasih patok. Ya patoknya itu nggak kayu, patoknya batu, tapi batu udah lama. Ada tulisannya Mbah Darjo. Mau tak foto jangan difoto Mas. Nggak boleh. Lihat nggak apa-apa, nggak boleh. Ini kalau jadi barang bukti bagus ini itu. Tapi ya itulah. Mungkin udah saya ceritain ya sebenarnya itu di Twitter udah saya ceritain gimana kejadian rentetannya. Terus lengkapnya kayak gimana. Ini sekedar keluh kesah aja sih. Kita kemarin sebenarnya mau podcast gitu kan Mas, tapi waktu juga kita muter itu agak susah juga. Baru kali ini kita podcast lagi. Terus ya setiap kali ada cerita yang berat tuh pasti mau podcast suara tokek ganjil. Kita kan mikir juga. Mikir kita. Banyak gangguan ya Mas. Iya, kita mikir juga. Ya takut sih enggak. Cuma kan saya orangnya jujur kagetan gitu. Kalau udah kagetan tuh kayak males gitu loh. Oke, berarti itu tadi keluh Mas ya. Apa cerita sebagian ya? Sebagian itu kan. Sebagian, dan tentunya yang versi fullnya ada di tweet ya Mas. Ada tweetnya udah? Ada tweetnya tapi sebagian juga. Sebagian juga. Lebih komplitnya di mana Mas? Lebih komplit nanti di Aksara Karsa lagi. Aksara Karsa pasti. Karya Karsa. Terus nanti ada di Aksara Karsa juga ada nanti. Oke, ini hanya cuplikan ya Mas? Bisa dikatakan. Sebenarnya bukan cuplikan juga. Kayak cerita, mungkin orang dipersingkat ya. Wah, berarti kayak ketemu sama narasumbernya, gini loh obrolannya seperti ini. Oke, berarti dari episode kali ini
ini kita hanya mempersingkat dari cerita Mbak Darjo ya Mas. Ya keluh kesahnya Mbak Darjo juga. Bukan Mbak Darjo ya, Mbak Kernonya. Mbak Kernonya. Karena jujur ini saya minta doa juga, Mbak Kerno kan sekarang di rumah sakit. Beliau nggak sadarkan diri. Kemarin beberapa mungkin ada yang udah baca cuitan saya itu Mbak Kerno masuk UGD. Sampai sekarang itu sempat sadar tapi itu nggak sadarkan diri lagi. Ya saya selalu berdoa sih semoga narasumber saya itu panjang umur gitu. Amin. Kayak jadi beban juga buat diri sendiri kan ketika kita lihat narasumber terus kita buka ceritanya yang kemarin nggak kenapa-kenapa tapi kita udah dibuka kembali ada insiden dan tragedi yang terjadi. Itu kan kita juga merasa ada tanggung jawab di situ. Iya. Terus nanti lebih lengkapnya saya akan ceritakan gimana kronologinya Mbah Kirno ini sampai kemarin sakit itu. Katanya sama cucunya boleh. Tapi mungkin next time kita ceritakan karena ada beberapa saksi juga dari pihak rumah sakit. Itu sempat melihat di dekatnya Mbah Kirno itu ada kayak semacam penampakan dan itu random. Siang juga ada. Pas ada perawat masuk, itu sempat lihat ada yang duduk sampingnya Mbah Kirno. Wujudnya gimana? Serem katanya. Gak bisa dijelasin secara detail katanya. Tapi memang ada. Itu satu wujud atau satu wujud sama wujudnya. Dan saya cuma menebak apakah itu Mbak Darjo yang nggak rela ceritanya dibuka kembali gitu. Oke. Aku mendengar aja serem nih Mas. Dengar sekilas itu serem juga ya ceritanya, apalagi versi fullnya ini, rentetannya pasti menarik sekali kayaknya ini. Jadi buat teman-teman, jangan ketinggalan deh ceritanya Mas Bala ya, yang dapat dari narasumber Mbah Kirno. Dan itu pocong gondrong ya Mas. Pocong gondrong sih. Gondrong ya. Pocong gondrong. Pocong gondrong gitu ya. Kalau di KTJ ada pocong gundul, nah ini kalau ketawa juga nggak lucu sebenarnya. Menyeramkan sih Mas. Serem sebenarnya. Ya, tapi serem. Kalau orang mungkin pertama kali buat denger pocong gondrong ya ini metal loh ya. nggak seserem namanya. Sempat saya bilang pemuja pohon blimbing lucu, videonya lucu ya, isinya enggak, isinya serem ya Mas. Isinya serem. Oke. Nah ini kayaknya episode kali ini udah mungkin Mas ya. Dan buat teman-teman mungkin yang penasaran pengen tanya-tanya bisa di bawah ya Mas. Langsung di bawah nanti saya punya akun juga kok. Nah, saya balas juga. Nanti direspon atau bisa juga melalui tweetnya ke Twitternya Mas Bala ya. Bisa. Yang barangkali punya cerita mau dibagikan atau malu-malu mau di aku malu ya Mas itu. Langsung aja entah ke DM-nya Aksara Karsa punya boleh. Mas Bala langsung ke punya saya @Bala Karsa bisa. Silahkan pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mengeksplor pengalaman mistisnya Mas, pengen dibawain oleh kami, mungkin Mas Bala atau saya ya, langsung aja, pokoknya langsung DM aja ya. Oke Mas, kita langsung aja tutup nih Mas. Oke. Nah, matur nuwun udah sebenarnya itu cuma keluh kesah gitu ya. Iya, ini singkat banget ya, ini cerita singkat banget. Yang penasaran nanti pengen lanjut, komen aja, lanjut gitu ya, nanti biar dilanjut sama Mas Bala ya. Oke, sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jadi buat teman-teman selalu support kami ya, biar channel ini semakin berkembang pesat, biar banyak dikenal oleh para pecinta cerita-cerita horor, cerita misteri ya. Jadi saya dan Mas Bara ini semakin semangat ya Mas, semakin semangat dalam mengeksplor cerita-cerita yang lebih seru lagi tentunya Mas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai sekarang dan juga yang baru mampir. Jangan lupa subscribe ya, sekali lagi saya ingetin. Sekian dari kami, saya Aldo dan saya Bala Karsa ya.
Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke. Oke, Mas. Langsung aja tutup. Oke. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.